Apakah kamu ingin sukses? Mayoritas pasti bilang iya. Nah, sukses seperti apa yang kamu inginkan? Mungkin kamu ingin punya uang banyak, kamu ingin punya waktu luang yang banyak, punya keluarga penyayang, dan sebagainya. Penting untuk mendefinisikan hidup sukses itu apa, agar kamu tahu apa yang kamu cari dalam hidup. Jangan sampai kamu sudah sibuk bekerja keras, berusaha menggapai kekayaan sebesar-besarnya, hingga lupa apa sih yang sebenarnya kamu cari. Apa sebenarnya yang membuat kamu bahagia? Tidak semua orang ingin jadi kaya raya seperti miliarder. Mungkin saja mereka hanya ingin punya gaji yang cukup, bisa pulang jam 5 sore, makan malam dengan keluarga, itu saja cukup. Tapi jika kamu ingin jadi miliarder atau punya bisnis miliaran atau bahkan triliunan rupiah, tentunya banyak hal yang harus kamu korbankan, dan rute yang kamu ambil bisa sangat berbeda. Jika kamu masih bingung apa yang kamu mau dalam hidup, coba jawab 3 pertanyaan ini. Kamu ingin jadi siapa di masa depan? Apa yang ingin kamu lakukan? Nilai apa yang harus kamu miliki agar kamu bisa mencapai 2 pertanyaan sebelumnya? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Gimana sih caranya untuk jadi orang sukses? Pertanyaan ini mungkin sudah sering banget ditanyain dan ada begitu banyak jawabannya. Namun ada sebuah buku klasik yang sampai sekarang boleh dibilang masih relevan banget. Di tengah banyaknya cara singkat untuk jadi kaya raya, tapi apabila kamu tidak punya fondasi yang kuat, ibaratnya kamu membangun rumah di atas pasir. Penulis percaya bahwa hidup kita tergantung dari cara kita melihat dunia. Apabila kita ingin mengubah kondisi yang kita alami sekarang, kita harus mengubah cara pandang kita dulu. Menurut saya, buku ini sangat bagus untuk membangun kebiasaan dan fondasi berpikir untuk hidup yang lebih baik. Nah, apa sih 7 Habits itu? Saya jabarkan dulu ya. 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Jadilah proaktif, mulai dari bagian akhir, dahulukan yang benar-benar penting, berpikir menang-menang, mengerti orang lain dulu sebelum dimengerti, sinergi, dan asah gergajimu. Nah, sekilas memang banyak banget. Tapi yang penting, kamu mulai dulu dari kebiasaan yang menurut kamu paling kena di kamu dan rasakan bedanya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, lingkaran pengaruh. Hidup kadang banyak tantangan, baik itu dengan orang lain atau keadaan yang kita hadapi. Tapi yang membedakan adalah respon kita terhadap hidup. Penulis menjelaskan konsep lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Lingkaran kepedulian berisi tentang semua hal yang kita pedulikan. Dari lingkaran itu, kita buat lingkaran yang lebih kecil lagi. Isinya adalah hal-hal yang bisa kita pengaruhi atau kontrol hasilnya. Untuk mempermudah, saya akan kasih contoh ya. Apabila kita diomelin oleh bos gara-gara ada kerjaan yang belum kelar, tentu saja ini masuk dalam lingkaran kepedulian. Tapi apa sih yang sebenarnya masuk dalam lingkaran pengaruh kita? Tentu saja itu adalah hasil pekerjaan. Apakah kita bisa merubah bos kita jadi baik hati dan gak marah-marah? Tentu saja tidak, karena itu di luar dari lingkaran pengaruh kita. Terus apa yang kita bisa lakukan? Pertama, kita harus tahu persis dulu maunya si bos itu apa. Kemudian lakukan sebaik-baiknya. Jika si bos berharap kita ngerjain 100, kita kerjain 120, pasti dijamin gak dimarahin. Daripada kita sibuk curhat kalau si bos tukang ngomel, lebih baik kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu hasil pekerjaan kita. Kedua, manajemen waktu yang efektif. Setiap orang punya waktu 24 jam yang sama. Ada orang yang bisa mengerjakan banyak hal, tapi ada juga orang yang selalu sibuk tapi nggak tahu hasilnya apa. Ini semua sangat terkait dengan manajemen waktu. Penulis menjelaskan konsep manajemen waktu yang sangat simpel tapi kuat banget. Penulis membagi manajemen waktu menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, penting dan mendesak. Kuadran ini berisi hal-hal yang sangat penting dan mendesak. Bagian ini yang harus segera kita kerjakan. Kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Kuadran ini berisi hal-hal yang penting tapi masih bisa kita undur waktu penyelesaiannya.
Tapi biasanya karena tidak ada deadline yang jelas, bagian ini cenderung nggak dikerjain. Kuadran 3 tidak penting tapi mendesak. Bagian ini sebenarnya nggak penting tapi harus segera selesai. Penulis menyarankan untuk kita delegasikan bagian ini. Kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Biasanya bagian ini berisi hiburan dan merupakan kuadran yang harus kita kurangi untuk manajemen waktu yang efektif. Agar lebih mudah dicerna, saya akan memberikan contoh. Di kuadran 1 biasanya terdiri dari krisis, hal-hal darurat, proyek yang deadline-nya besok, dan sebagainya. Di kuadran 2 biasanya terdiri dari bikin planning, olahraga, makan lebih sehat. Di kuadran 3 biasanya terdiri dari beres-beres rumah yang mulai kotor. Sekilas memang nggak penting, tapi mendesak karena misalnya mau ada tamu yang datang. Mungkin kamu bisa delegasiin, misalnya pakai jasa pembersih rumah. Di kuadran keempat, biasanya paling gampang diidentifikasikan kalau kamu lagi main sosmed, kepoin mantan, liatin timeline temen kamu, dan sebagainya. Jika kita sudah membagi aktivitas seharian ke dalam 4 kuadran ini, maka kita akan lebih mudah untuk bikin skala prioritas, agar 24 jam yang kita punya jadi lebih efektif. Ketiga, berpikir menang-menang. Dalam sebuah negosiasi, mungkin kita berpikir kalau sebagai pembeli, kita bisa mendapatkan harga termurah, maka kita adalah pembeli yang hebat. Atau sebaliknya, jika kita sebagai penjual, kalau kita bisa menjual barang dengan harga yang mahal dan margin keuntungan yang besar, maka kita adalah penjual yang sukses. Tapi apakah ini benar? Bagaimana bila misalnya kamu jadi pembeli, lalu kamu dapat harga termurah dan nego sadis, hingga akhirnya penjual itu kesal? Bisa saja lain kali dia tidak akan menjual barang kepada kamu. Di sisi lain, jika kamu sebagai penjual memberikan harga yang berbeda dan lebih mahal karena pembeli itu tidak menawar, maka kemungkinan besar pembeli itu akan kesal banget dan tidak akan beli lagi. Apabila dia tahu kalau selama ini dia selalu membeli dengan harga yang sangat mahal. Inilah kenapa kita perlu berpikir menang-menang. Kita jangan berpikir jangka pendek, tapi jangka panjang. Untuk punya mindset ini, kita harus berpikir kalau dalam hidup semuanya itu berkelimpahan. Akan ada banyak sumber daya, kesempatan, dan sukses bagi setiap orang yang jeli dalam melihatnya. Jadi kita tidak perlu sukses dengan cara membuat orang lain menderita. Mindset ini juga menumbuhkan kolaborasi dan kooperasi. Kata kunci yang sangat penting di era modern di mana dunia saling terhubung satu sama lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.